Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Tanjung Merawa, dan beliau sudah menyempatkan hadir di studio kita. Selamat datang Bapak Sugiono Sudi sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Merawa. Ya Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Kayaknya hari ini banyak kegiatan Pak. Banyak Banyak. tapi itulah udah jadi amanah kita. Iya. Jadi kami juga terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu buat hadir di studio kami ini. Kami sangat merasa terhormat sekali karena Bapak termasuk salah satu tamu pertama kami di Abdillah Podcast. Ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih cerita sedikit awal pertama. Buat kamu yang selalu ingin mendapatkan informasi terkini dan inspirasi dari orang-orang yang sukses dan terkenal, jangan pernah lewatkan Abdillah Podcast biar kamu terus update dan mendapatkan inspirasi baru dalam hidup kamu. So, saksikan terus Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Organisasi Pemuda Pancasila, gimana sih dulu awal pertama kali? Awalnya Mas ya, panjang juga sih Mas. Ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja nih. Kita tahun 99 terus tahun 2000 membentuk ranting lah di desa kita, ya kan, desa kita. Kebetulan desa kita tuh waktu itu di Telaga Satu masih perkebunan semua itu Mas. Perkebunan. Tahun 90 ya Pak. Ya, tahun ya. Jadi terbentuklah ranting. Kebetulan saya waktu itu saya bekerja Mas. Kerja. Saya kerja di garmen dulu Di kan. garmen. Jadi kita bentuk adalah seseorang jadi ketua ranting. Saya wakilnya hari itu, saya terus kerja kan. Kerja. Ketua ranting yang terpilih itu meletakkan jabatannya. Jadi saya lah yang jadi jabatan ditunjuk pada masa itu ya. Masa itu kan. Begitu saya sempat berhenti kerja itu Mas. Berhenti kerja, saya ngomong ke bos perusahaan, saya nekat juga ngomong ke istri. Biasa. Jadi saya ngomong ke istri juga mendukung. Gitu ya. Udahlah saya berhenti kerja kan. Jadi saya tuh bingung juga awal itu gimana lah ini. Buat semua di situ kan. Kita mendirikan ranting itu bukan karena ada perusahaan ada apa enggak. Iya. Memang kan dulu Jalan Batang Kuis itu kita tahu daerah perkebunan Pak ya. Sekarang yang sudah mulai agak pesat dengan pembangunan kayak disulap. Jadi perjalanan waktu sampai sekarang lah Mas. Jadi perjalanan waktu kita gigi lah memang betul-betul kita di Pemuda Pancasila ini. Karena kenapa di Pemuda Pancasila ini kan ada sejarah. Sejarahnya ada di Pemuda Pancasila. Jadi seiring waktu kita ya gotong royong sama anggota pada income nggak ada apa-apa di sana kan. Kita bisa murni untuk masyarakat kegiatan. Kita bisa buat kantor ranting, lapangan bola voli. Ya biasanya sekarang itu Mas. Kalau dipikir-pikir itu kan Pak nekat. Ya kan sudah punya pekerjaan penghasilan tetap, kenapa kok milih ke organisasi Pemuda Pancasila? Itu tadi Mas. Kita kan kita pelajari bahwasanya ada Pemuda Pancasila itu kan ada sejarah. Betul. Jadi dengan ketekatan kita, istri pun mendukung, keluarga mendukung, jadilah masalah sekarang. Jadi kalau segala sesuatu kalau istri nggak mendukung itu nonsen. Luar biasa. Berarti tetap ya nggak salah kalau di belakang seorang lelaki yang sukses ada wanita yang hebat juga di belakangnya. Benar kan? Iya. Benar ya. Nah, jadi pengalaman berorganisasi berarti di tahun 90 dengan pilihan yang nekat kalau menurut saya ya kan. Sudah bekerja di perusahaan kemudian memilih untuk berorganisasi di Pemuda Pancasila ini luar biasa sekali kalau saya bilang. Pak Sudi, kalau saya juga perlu tahu nih. Pemuda Pancasila dari tahun 90 sampai sekarang ini kan sudah banyak. Kalau saya secara pribadi sebagai masyarakat melihatnya sudah banyak perbedaan. Kira-kira programnya apa sih yang sudah dikerjakan? Program kita Mas banyak Mas, ya kan. Kita baru-baru ini juga ikut kontribusi juga bedah rumah ada beberapa dusun ya. Di bawah. Kebetulan juga kita bangga hati juga dapat apa juga dari bupati, ya kan, penghargaan, terus ya setiap
setahun sekali kita buka puasa bersama sama anak yatim. Gotong royong, saya lihat gotong royong di desa-desa sepertinya sudah mulai gencar nih anak-anak ranting. Ranting itu memang kita instruksikan semua harus gotong royong. Artinya dia harus ranting itu tadi harus kerjasama sama pemerintahan desa. Oke. Jadi sampai sekarang ini mas bahkan yang kalau ada orang meninggal pun yang ngomong itu orang TV. Gali kuburan pun. Artinya pemuda Pancasila itu nggak hanya terfokus di kegiatan kecamatan saja, tapi di desa-desa, dusun bahkan sepertinya Pak ya. Iya, itu memang diinstruksikan dari pimpinan, apalagi pimpinan kita Ketua Kodratsa itu memang menganjurkan semua itu harus berbuat baik, bergerak di masyarakat, membantu mana yang perlu dibantu. Kemudian Pak, selain program-program gotong royong, bedah rumah, mungkin ada yang anak yatim, lebih kepada kegiatan sosial terkait dengan pandemi ini, vaksin. Nah, ada nggak nih program yang sudah dibuat PP nih untuk vaksin? Ada mas. Ada semalam itu kita adakan vaksin pertama ya di Pelagaikan di rumah kita, Pelagaikan vaksin pertama. Jadi ini seharusnya kita mau cari jadwal juga untuk vaksin kedua, untuk menyambut pemuda Pancasila. Jadi karena kebetulan Muspika belum ada kontak atau belum mengabari kapan tanggalnya, jadi kebetulan kita juga mengadakan donor darah nanti ya. Donor darah. Pasti dari Sumpah Pemudanya itu. Jadi untuk kondisi pandemi seperti ini, kayak kegiatan vaksinasi juga pernah dilakukan ya oleh pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Merawat. Kalau menurut saya ini salah satu prestasi dan patut diapresiasi sebenarnya Pak. Kenapa? Karena pemuda Pancasila sendiri itu peduli dengan keadaan dan kondisi negara kita yang benar-benar hampir 2 tahun dilanda wabah COVID-19. Luar biasa sekali. Nah, kemudian Pak, satu lagi nih. Kalau saya melihat sebagai pandangan saya di masyarakat, pemuda Pancasila sepertinya sudah mulai banyak perubahan. Salah satunya, kalau dulu nih pemuda Pancasila dikenalnya dengan pemuda Pancasila yang arogansi ya, premanisme. Ini kok kalau saya lihat kan sekarang ini berbeda sekali. Mereka lebih humanis, lebih kepada masyarakat itu. Kira-kira Pak, mau tanya nih, kok bisa ya dari yang dikenal arogan sekarang saya lihat humanis kepada masyarakat? Boleh cerita sedikit Pak? Sebetulnya itu kembali kepada pimpinan. Iya. Pimpinan kita juga di atas sana menginstruksikan itu kita harus berbuat baik, berbuat mana yang perlu dibantu itu dibantu. Jadi kalau masalah yang lama mas sekarang itu mas, ya memang kita rasakan karena begini, Tanjung Merawat ini kan kampung kita. Jadi kalau mau kita buat ribut bukan nggak bisa kan gitu. Yang malu pun ya kita sendiri, kita Tanjung Merawat. Jadi kita mengedepankan itu mas, artinya itu kekeluargaan, persuasif, ya kan. Kebetulan juga UKP Tanjung Merawat ini saling komunikasi, saling mengenal. Jadi mungkin dari situ juga harga menghargai itu muncul saling menghargai, terutama antara organisasi pemuda yang di Tanjung Merawat. Luar biasa. Artinya karena saling menghargai itulah terbentuk komunikasi yang baik antara pimpinan-pimpinan kelompok pemuda yang di Tanjung Merawat Pak ya. Nah, ini betul-betul kalau saya lihat nih di masyarakat sendiri seperti yang Bapak katakan tadi, sampai pemuda Pancasila bahkan ketika ada orang meninggal itu terjun di masyarakat. Saya lihat pun ada yang juga mikul sampai ke kuburan ya kan. Ini sebenarnya suatu perubahan yang sangat signifikan. Kalau boleh tahu juga nih Pak, kira-kira Pak Sudi ini sudah berapa lama sih jadi ketua pemuda Pancasila? Saya mas pertama jadi pengurus ranting ya awalnya pengurus ranting, jadi ketua ranting 3 periode, wakil ketua kecamatan 2 periode. Sempat jadi wakil ketua ya? Sempat mas. Jadi terus ketua kecamatan berjalan 3 periode mas. 3 periode, 1 periodenya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kalau di ranting di desa 2 tahun. 2 tahun. Masuk dusun sama ya Pak, 2 tahun. Begitu. Nah kemudian gini Pak, tentunya nih selama Bapak menjabat sebagai ketua pemuda Pancasila punya banyak tantangan. Hal terberat ketika pertama kali jadi ketua Pancasila nih, ketua pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Merawat. Maksudnya di kecamatan? Iya kecamatan. Tantangan awal-awal jadi ketua nih gitu.
Tantangannya sih gini mas, tantangannya itu pasti ada. Pasti Ya pasti. kan? Karena kita membesarkan organisasi. Pro kontra pastilah, pro kontra suka tidak suka pasti. Pasti. Membesarkan organisasi ini juga kan nggak terlepas itu dari finansial kan. Betul. Tapi kita, mas, saya kan sisi ada usaha. Oh, punya usaha. Jadi saya itu nggak pernah, kalau itu cerita yang lama kan dia harus gede-gede pintu orang. Kita tidak mau itu mas. Jadi kita turunkan hati kita ke ranting-ranting yang seperti itu, jangan zamannya lagi. Jadi makanya terciptalah. Berarti prinsip itu juga diterapkan ke masing-masing ranting yang ada di desa-desa ya. Memang kalau saya lihat sungguh tentunya banyak perubahan yang terjadi. Memang kalau kita jadi pimpinan itu biasa pak ya. Kontra suka nggak suka ya. Tapi kita jalan aja mas. Iya jalan aja. Orang nggak suka, orang nggak senang, kita jalan aja selagi itu benar. Selagi itu benar kita jalan aja. Biasalah kita berbuat baik aja tuh untuk menerima orang kan. Kita jalan aja. Kemudian nih Pak, di desa sendiri perannya pemuda Pancasila itu ranting sebagai apa sih kalau di desa? Kalau ranting itu sifatnya dia membawai desa. Mitra lah ya, mitra. Bagi desa dan kepala desa sebagai mitra. Jadi kita sering kita sampaikan kepada ketua-ketua ranting. Jadi hubungan baik sama pemerintahan desa. Apalagi sekarang dan ada di desa itu kan dari kepala desa ya. Desa. Tapi alhamdulillah mas, ranting-ranting kita juga udah mandiri mas. Sudah mandiri. Kebetulan kita juga yang namanya di kecamatan, saya ketua kecamatan, saya nggak pernah mengganggu ranting, makanan ranting. Jadi otonomi daerah itu kita jalankan. Berarti PP atau Pemuda Pancasila Kecamatan ini memberikan kewenangan kepada masing-masing desa ya, maksudnya pimpinan desa. Betul. Supaya mereka mau bergerak sendiri, mandiri, dan memiliki ide-ide terbaik dari masing-masing desa. Cuma ada satu permintaan kita dari kecamatan. Kelola di desa itu masing-masing. Tapi kalau ada rezeki belilah pakaian untuk rantingnya itu sendiri. Dan yang kedua, kalau ada kegiatan itu harus disisihkan. Ya, artinya kalau ada kegiatan di kecamatan, ada kegiatan apa itu harus kumpul. Kebersamaan tadi ya. Kebersamaan memiliki organisasi pemuda Pancasila. Itu aja yang kita minta dari kecamatan. Bukan kita suruh bayar peti, jadi nggak ada itu mas. Harus torsian ke ketua ya enggak. Luar biasa. Jadi prinsip inilah yang sampai sekarang Pak Sudi bangun dan diturunkan kepada pimpinan anak ranting terutama di desa-desa agar mereka lebih mandiri, lebih humanis, tidak gedor-gedor pintu lagi gitu ya, seperti itu. Malu kita mas. Malu. Saya sendiri kalau melihat orang seperti itu saya malu gitu. Iya. Betul. Nah kemudian Pak satu lagi nih pesennya Pak Sudi nih sebagai ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Marawa kepada pimpinan ranting yang ada di desa-desa atau seluruh kader-kader pemuda Pancasila khususnya di Kecamatan Tanjung Marawa. Pesannya apa? Kalau pesan kita sering juga berkali-kali sampaikan ya kepada pimpinan ranting, jadilah pemimpin yang punya prinsip. Punya prinsip, punya dedikasi yang tinggi, leadership, ya kan, membantu sesama. Rasa empati juga. Ya, jangan coba-coba mengganggu masyarakat. Itu aja bisa kerjasama sama pemerintahan desa. Dengan masyarakat dan pemerintah desa, Pak, dengan pemerintah setempat. Kemudian Pak ada hal yang unik nih, saya dengar nih benar apa enggak nih? Setiap mau jadi ketua ranting atau ketua Pemuda Pancasila ini urin katanya, betul nggak Pak? Betul. Wah, betul mas. Itu betul ya, betul. Kenapa sih kok bisa seperti itu gitu? Karena gini mas, itu memang udah instruksi dari pusat. Dari pusat. Dari pusat ke wilayah kan, ke wilayah, ke kabupaten ke apa? Karena kita yang namanya kena narkoba itu mas, pikiran itu kan nggak bagus. Jadi kita nggak mau pemuda Pancasila itu kena virus narkoba. Yang namanya dia jadi pemimpin, kalau dia kena virus narkoba itu kan bakal urat malunya putus. Kemudian namanya dia pemimpin, contoh juga nih buat anggotanya Pak ya. Karena
Memang benar ketika kita mengkonsumsi narkoba itu kan tentu saraf-saraf pikiran kita terganggu. Akhirnya dibilang gila, yang gila mau tidur gimana gitu. Wah, ini sebenarnya suatu prestasi nih Pak. Yang kalau saya lihat ketika merekrut sebagai ketua pengurus ranting, pengurus PAC itu di tes urin, ini kan suatu hal yang mendukung pemerintah sendiri dalam mengurangi, mencegah peredaran narkoba, terutama di organisasi-organisasi kepemudaan, terutama pemuda Pancasila. Nah, satu lagi nih Pak Sudi, terakhir mungkin nih ya, karena kita kan sebentar lagi ini mau memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Pesannya Pak Sudi ini sebagai tokoh pemuda Kecamatan Tanjung Marawa kepada pemuda-pemuda khususnya Kecamatan Tanjung Marawa dan seluruh Indonesia, karena ini nanti kita sampaikan di Indonesia nih, kira-kira apa sih pesan-pesannya nih, harapannya untuk pemuda saya? Ya, harapan kita Mas, jadilah pemuda yang mempunyai prinsip, dedikasi yang tinggi, loyalitas, dan membangun daerahnya masing-masing. Karena di tangan pemuda, di pundak pemuda itulah generasi ini yang akan selanjutnya yang akan memikul. Artinya masa depan di tangan masa depan di tangan pemuda. Luar biasa sekali Ketua Sudi. Terima kasih, mungkin ini bincang-bincang singkat kita sudah mau hadir di studio kita. Saya mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan Ketua Sudi selama ini sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila. Dan kepada para pemuda, seperti yang disampaikan pesan Ketua PAC Pemuda Pancasila Bapak Sugiono Sudi tadi, harapannya adalah pemuda harus lebih mandiri, kreatif, inovatif, kemudian memiliki rasa empati dan loyalitas terhadap negara, bangsa, dan masyarakat. Ini pesan beliau pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Terima kasih Pak Sudi atas waktu dan kesempatan bisa hadir di sini. Kami sangat berterima kasih sekali, luar biasa atas kehadirannya. Baik, demikian obrolan kita Pak. Silakan. Sampai ketemu lagi.